Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Charles Setiawan. Pada kesempatan kali ini, pada acara International Conference in Education, Science and Technology 2021, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Student and Teacher Perspective on Japanese Learning, Video-based Animation to Improve Students Unggah-ungguh Basa. Penelitian ini memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama, karena bahasa Jawa merupakan bahasa tutur yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, masyarakat harus bisa menerapkan unggah-ungguh bahasa dalam praktek kehidupan nyata dalam masyarakat, khususnya penggunaan bahasa Jawa ragam kromo yang dipakai dengan tujuan untuk menghormati lawan bicara. Unggah-ungguh basa sendiri adalah salah satu materi bahasa Jawa yang mencerminkan konsep budaya Jawa. Ini berisi tingkatan dalam berbicara dengan orang lain. Unggah-ungguh basa memiliki persamaan kata dengan unda usuk atau tingkat pidato. Opini ini berdasarkan Pujo Sudarmo dalam Sutarjo tahun 2008 halaman 45. Bahasa Jawa adalah salah satu mata pelajaran muatan lokal wajib dalam kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 14 tahun 2014. Berikutnya, media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh untuk memicu motivasi siswa dalam mencapai efektivitas belajar dalam pembelajaran bahasa. Karena bahasa merupakan sebuah keterampilan yang harus dibiasakan atau harus sering dipraktekkan. Yang menjadi masalah adalah pada kondisi pandemi, pembelajaran anak-anak sekarang diwajibkan daring, yang memicu anak kurang berinteraksi dengan teman-temannya, dengan guru, sehingga keterampilan berbahasanya menjadi kurang. Maka di situ dibutuhkan media atau sumber belajar yang baru, yang cocok untuk menjadi media pembelajaran bahasa Jawa, dalam hal ini pada materi pokok unggah-ungguh basa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru dan peserta didik kelas 2 di SDN Tunah 2 Kecamatan Semanding dengan jumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara observasi, wawancara, dan angket. Jenis data yang didapatkan itu ada dua data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan guru kelas, sedangkan untuk data kuantitatif didapatkan dari hasil angket yang diberikan pada siswa, di mana pada angket ini terdapat beberapa survei, diantaranya survei motivasi belajar siswa, sumber belajar siswa, dan yang ketiga adalah pengenalan produk, dalam hal ini video pembelajaran berbasis animasi. Hasil dari survei yang peneliti lakukan sebagai berikut. Survei di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif guru dan perspektif siswa terhadap video pembelajaran berbasis animasi yang berisikan materi pembelajaran bahasa Jawa, dalam hal ini materi pokok unggah-ungguh basa. Apakah dibutuhkan atau tidak dalam proses pembelajaran bahasa Jawa siswa di masa pandemi. Dari hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa yang pertama, hasil survei dari perspektif guru. Pada survei ini terdapat 4 poin yang ditanyakan pada guru terkait proses pembelajaran yang berlangsung. Yang pertama, proses belajar di kelas. Bagaimana yang dapat dari hasil wawancara guru? Siswa kurang bersemangat, kurang tertarik dalam proses belajar bahasa dikarenakan pembelajaran bersifat daring, belajar dari rumah. Ketika diwawancari pada proses pembelajarannya, guru hanya memberikan tugas dan memberikan soal latihan dari grup WhatsApp
kelas. Hal ini kurang dapat mengetahui tingkat pencapaian pemahaman siswa dan keterampilan berbahasanya. Pada hal ini guru juga menyampaikan bahwa kurangnya motivasi belajar siswa dipengaruhi karena media atau sumber belajar yang digunakan hanya buku LKS dan buku paket. Hasil belajar siswa berdasarkan wawancara pada guru menyampaikan bahwa motivasi memiliki dampak yang besar pada hasil belajar siswa tentunya, karena siswa kurang termotivasi dengan model pembelajaran daring yang sifatnya hanya memberikan tugas dan materi dari buku paket tanpa adanya sumber-sumber belajar interaktif yang lain, sehingga siswa kurang bersemangat dalam mengikuti proses belajar. Guru menjelaskan siswa belum tuntas dalam hal materi unggah-ungguh bahasa ketika diminta praktek, mengirim video untuk percakapan bahasa-bahasa sederhana. Yang ketiga, pengenalan produk. Dalam ini guru dikenalkan dengan produk atau media yang akan peneliti buat kemudian, yaitu video animasi berbahasa Jawa, materi unggah-ungguh basa. Guru menyatakan tertarik dan merekomendasikan untuk membahas materi unggah-ungguh basa pada media atau sumber belajar video pembelajaran berbasis animasi tersebut, dikarenakan pada proses-proses belajar sebelumnya guru belum pernah memberikan video-video pembelajaran yang berbasis animasi. Guru hanya mengirim tugas atau memfoto buku paket melalui media WA. Untuk yang berikutnya, hasil survei dari siswa. Survei pengumpulan data dari perfeksi siswa ini berdasarkan motivasi belajar siswa, penilaian terhadap sumber belajar bahasa Jawa, dan perspektif siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis animasi pada mata pelajaran bahasa Jawa nantinya. Dari hasil survei menunjukkan bahwa data motivasi belajar siswa ini berdasarkan atas pertimbangan kesiapan siswa dalam belajar, karena salah satu aspek yang penting dalam pembelajaran adalah aspek motivasi. Angket yang dibagikan terdiri dari 20 kalimat pernyataan. Angket ini berdasarkan dari teori motivasi menurut Keller melalui model angket Instructional Material Motivation Survey. Berdasarkan survei diketahui bahwa dari skor semua aspek tidak mencapai pada angka 4. Pada hasil survei tersebut, aspek yang paling tinggi adalah relevance dengan skor 3,76 dan yang paling rendah adalah satisfaction dengan skor 3,11. Sedangkan untuk standar deviasinya tertinggi adalah aspek satisfaction yang menunjukkan adanya keberagaman jawaban siswa dengan skor 0,55. Untuk yang berikutnya adalah penilaian siswa terhadap sumber belajar bahasa Jawa yang sudah ada yang sudah digunakan. Pada survei ini menggunakan 7 skala dalam memberikan penilaian terhadap sumber belajar. Berdasarkan hasil survei menunjukkan lebih dari 60% siswa menilai positif terkait sumber belajar siswa yang digunakan. Lebih dari 20% siswa nampak ragu-ragu, sedangkan untuk sisanya atau sekitar kurang dari 20% menilai sikap negatif terhadap sumber belajar yang digunakan. Pada sikap positif ditunjukkan pada aspek baiknya sumber belajar yang digunakan, sedangkan untuk sikap negatif ditunjukkan pada aspek sulit dipelajari dan tidak dapat dipahami. Artinya, siswa kurang paham ketika mempelajari materi keterampilan unggah-ungguh basa hanya menggunakan buku paket tanpa adanya media atau sumber belajar yang interaktif, karena terkait pembelajaran bahasa adalah kemampuan berbicara dimulai dari mendengarkan. Yang terakhir adalah penilaian siswa terhadap video pembelajaran berbasis animasi pada materi unggah-ungguh basa. Hasil survei menunjukkan bahwa
video pembelajaran berbasis animasi ini perlu dikembangkan sebagai media pembelajaran dengan skor tertinggi yang didapat yaitu 96% siswa menunjukkan bahwa video pembelajaran berbasis animasi ini perlu dikembangkan. Siswa juga merasa sangat terbantu dengan adanya video pembelajaran ini dalam menyelesaikan tugasnya yang ditunjukkan dengan skor yang sama yaitu 96%. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari perspektif guru dan siswa terhadap video pembelajaran berbasis animasi untuk mata pelajaran bahasa Jawa, materi Ungganggo Basa, dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Dari sudut pandang guru, media video pembelajaran berbasis animasi ini menjadi salah satu hal yang memotivasi siswa untuk mau belajar bahasa Jawa, khususnya materi Ungganggo Basa. Rendahnya motivasi belajar juga mempengaruhi hasil belajar siswa, di mana motivasi belajar siswa yang ada di sekolah tersebut menjadi salah satu masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan media yang lain daripada media yang sudah ada selama ini. Yang kedua, dari sudut pandang siswa, mata pelajaran bahasa Jawa ini, materi Ungganggo, dirasa kurang menarik karena memang siswa sendiri di rumah jarang yang menerapkan atau menggunakan Ungganggo Basa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Pada penilaian sumber belajar sendiri sudah baik, dibuktikan dari data yang telah diambil 60% dari data siswa. Namun 40% dari data yang ada, beberapa siswa menilai bahwa sumber belajarnya kurang dalam memenuhi standar, baik seperti sulitnya dipahami, sulit dipelajari, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti bagaimana semua siswa dapat terfasilitasi pembelajarannya. Sedangkan media video pembelajaran yang ditawarkan cukup mendapat respon baik terlihat dari data yang telah diambil dengan skor 96%, menyatakan bahwa media ini perlu diadakan untuk proses pembelajaran dan diharapkan dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Demikian presentasi artikel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.